Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh soal untuk materi persamaan diferensial parsial nonlinear order satu. Dari materi yang sudah kita bahas 2 minggu kemarin ya mengenai persamaan diferensial parsial nonlinear order satu, di sana ada 4 macam standar. Sudah ada beberapa contohnya dan di sini kita akan membahas contoh-contoh yang lain untuk eh, apa ya, sebagai bahan latihan teman-teman. Biar nanti kalau ketika ketemu dengan suatu persamaan itu harus seperti apa. Nah, nanti mungkin akan saya tunjukkan beberapa contoh eh, di 3 standar. Karena untuk yang standar 4 itu cukup straightforward, jadi eh, saya akan fokus ke 3 standar yang lain, yaitu satu, 2, dan 3. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari yang standar satu. Dari sini sambil ini ya, kita coba ulas singkat begitu mengenai bagaimana cara menyelesaikan untuk masing-masing standar. Yang pertama adalah saya akan mulai dari kita akan mulai dari PDP non linear order satu. Nah, kita mulai dari yang standar satu. Nah, untuk yang standar satu yang perlu teman-teman ingat bentuknya adalah F, P, Q sama dengan nol. Jadi artinya adalah bentuk persamaannya itu hanya mengandung P dan Q. Sedang dengan untuk P-nya itu dikatakan dia yaitu dou Z per dou X, dan Q-nya itu adalah dou Z per dou Y. Jadi hanya mengandung dua bagian ini saja. Nah, kalau misalnya mengandung dua bagian ini, berarti kita bisa selesaikan menggunakan apa, cara standar satu. Contoh misalkan ya, di sini langsung bentuk sederhananya adalah misalkan ada soal PQ sama dengan 2, atau mungkin kalau dalam bentuk ini ya, turunan dou Z per dou X, dou Z per dou Y sama dengan 2. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi PQ min 2 sama dengan nol. Kan biar yang sebelah kanan sama dengan nol sesuai dengan bentuk standar yang kita punya. Jadi kita ubah dulu dan kita lihat bahwa di sini itu hanya memiliki variabel P dan Q. Ya, artinya di sini memenuhi standar satu. Nah, kalau sudah tahu memenuhi standar satu, kita bisa lakukan step-stepnya, yaitu yang pertama adalah kita asumsikan bahwa penyelesaiannya itu sama dengan Z sama dengan AX plus BY plus C. Ya, kemudian kita bisa tahu dou Z per dou X-nya itu adalah A, yang ini sama dengan P, kemudian dou Z per dou Y-nya itu adalah B, ini sama dengan Q. Dari sini kita bisa tahu, kita kembalikan ke rumus awal ya, yaitu PQ kan dia sama dengan 2 ya. Maka di sini adalah AB itu sama dengan 2. Nah, kita buat di sini B sama dengan, yaitu 2 per A. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu bahwa Z ya itu adalah, kita kembalikan. Dia kan AX plus BY plus C. Sehingga hasilnya adalah AX plus B-nya itu 2 per A, Y plus C. Nah, ini adalah hasilnya. Dengan A dan C itu adalah konstanta. Nah, cukup straightforward ya. Kalau di sini eh, tidak terlalu ribet. Kita coba yang agak rumit sedikit, di contoh yang nomor 2, yaitu misalkan ada di sini P akar P plus akar Q itu sama dengan 1. Nah, sama seperti yang tadi, kita buat ini sama dengan nol dulu. Jadi kita ubah ya, ruas kanan kita bawa ke ruas kiri. Terus menjadi min satu sama dengan nol. Variabel cuma P dan Q, berarti di sini memenuhi standar
satu. Ya, karena yang memenuhi standar satu, maka berlaku Z itu sama dengan AX plus BY plus C. Nah, scroll ke atas sedikit. Dari sini kita bisa tahu dou Z per dou X itu sama dengan A, ini sama dengan B. Ini by default ya, seperti ini karena bentuknya pun akan selalu tetap B itu sama dengan Q. Nah, kita kembalikan ke rumus aslinya, kita tulis ulang ya. Akar P plus akar Q itu sama dengan 1. Kita tulis di sini A plus akar B sama dengan 1. Untuk cari B, maka B itu sama dengan 1 min akar A di sini. Maka B-nya, nih ya, di sini, ini kita kuadratkan. Yang di sini juga kita kuadratkan. Oke, B-nya adalah 1 min akar A kuadrat. Sedangkan Z-nya itu adalah AX plus B-nya itu 1 min akar A dikuadratkan Y plus C. Ini hasilnya dengan A dan C itu adalah konstanta. Nah, jadi sebenarnya dari sisi proses hitungannya itu yang cukup rumit. Mungkin nanti ketemu yang macam-macam itu di bagian ini. Sedangkan di bagian yang lain tuh by default seperti itu. Tapi syarat ini ya harus memenuhi itu. Kita ada satu lagi contohnya. Misal ada P itu sama dengan E pangkat Q. Nah, sama seperti itu. Kita ubah dulu biar dia sama dengan 0. Jadi P min E pangkat Q. Ini sama dengan 0. Ini karena lagi-lagi ada dua variabel, yaitu P dan Q, dia memenuhi standar satu. Maka di sini bisa berlaku Z sama dengan AX plus BY plus C. Kemudian dou Z per dou X itu adalah A. Di sini sama dengan P. Kemudian dou Z per dou Y itu sama dengan B. Dia sama dengan Q. Baru kemudian kita kembalikan ke persamaan tadi di atas ya. Yaitu persamaannya P sama dengan E pangkat Q. Berarti di sini adalah A, E pangkat B. Ya, biar kita dapat B, berarti kita len dua sisi. Jadi ini len A, di sini len E pangkat B. Berarti di sini jadi len A sama dengan B. Maka di sini Z-nya itu adalah AX plus BY plus C dengan B-nya itu adalah len A dikalikan Y. Hati-hati ya, ini plus C. Di sini A dan C itu adalah konstanta. Konstanta. Nah, seperti ini ya. Ini tiga contoh untuk apa namanya? Untuk yang standar satu. Oh, mungkin kalau ada space udah habis ya. Ini saya tambahkan satu di sini, yang nomor 4 untuk lain lagi. Yaitu misalnya ada P plus Q sama dengan PQ. Nah, ini sama juga nih. Ini kita pindah ruas dulu. Dan ini pun memenuhi standar satu. Maka di sini berlaku Z sama dengan AX plus BY plus C. Dou Z dou X itu sama dengan A, dia sama dengan B. Dou Z dou Y itu sama dengan B, ini sama dengan Q. Kemudian kita kembalikan ke atas, yaitu di sini A plus B min AB itu sama dengan 0. Kalau kita pengen dapat B-nya, kemudian di sini kita
faktorkan, kemudian A-nya yang ini kita pindah ruas gitu. Berarti di sini B-nya itu adalah min A per satu min A. Maka di sini Z-nya itu adalah AX plus min A per satu min A, Y plus C. Dengan A dan C itu adalah konstanta. Nah, seperti ini. Cukup mudah kalau untuk tanda satu, hati-hati aja di proses bagian menghitung untuk mendapatkan B-nya. Dan B itu adalah fungsi terhadap A. Gitu. Oke, sekarang kita coba geser ke standar 2. Saya ganti halaman dulu. Oke, oke. Sekarang kita masuk di PDP nonlinear order satu. Tapi di sini yang standar 2. Oke. Ingat-ingat ya, yang standar 2 itu yang ada tambahan Z sekarang. Jadi bukan cuma PG doang, tapi dia yang ada Z-nya. Contoh yang pertama, ini yang standar 2 ini agak panjang. Tetap misalnya ada Z sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Nah, untuk yang standar 2 kita harus melakukan permisalan terlebih dahulu, yaitu U itu sama dengan X plus AY. Ini ya permisalahannya. Kemudian baru dari sini kita cari ini P yang baru. P yang baru sekarang kan kalau P itu kan do Z per do X. Tapi di sini karena ini Z-nya itu kita buat jadi satu variabel yaitu U, maka di sini kita bisa menggunakan aturan rantai. Ingat-ingat ya. Jadi dz per du jadi turunan yang biasa, yang U-nya tetap parsial karena ada X dan Y. Jadi di sini do U per do X. Yang depan tetap dz per du. U diturunan terhadap X ya satu ya. Jadi di sini adalah dz per du. Sedangkan untuk yang Q yaitu do Z per do Y, di sini juga jadi du per dz di sini ya. Dz per du kalikan do U per do Y. Makanya di sini tetap dz per du per do Y, ya, dia terdengar terhadap Y tinggal A. Jadi di sini jadi A dz per du. Nah, kita udah dapat P dan Q yang baru. Baru kemudian kita bisa melanjutkan untuk yang ini apa namanya, ini, ini saya kasih pembatas gampang, kita kembalikan ke persamaan, yaitu di sini Z sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Di sini Z P-nya itu adalah D ya, bukan dz per du kuadrat min A dz per du kuadrat. Nah, ini karena sama bisa saya faktorkan di sini. Sini satu min A kuadrat. Jangan lupa ini A-nya dikuadratkan ya. Baru kemudian di sini dz per du kuadrat. Kita pengen dapat dz per du. Maka di sini kita ini berarti dikali ulang ya. Z per satu min A kuadrat. Tapi karena di sini kuadrat, ini berarti di atas. Oke. Sekarang kita harus pindah ruas di sini biar dz-nya tetap di sini. Oh, wait. Yang DU biar sendirian ya karena nanti kali silang. Berarti di sini harus dibalik posisi, yaitu
akar satu min A kuadrat per akar Z. Ini ya, dibalik posisinya. Ini dikalikan dz, karena kan kali silang. Yang di sini jadi du. Nah, lalu kalau udah ketemu seperti ini, kita bisa integral. Yang di sini akan jadi akar satu min A kuadratnya kayak konstanta ya, dia di depan. Kemudian akar Z kita integral terhadap Z juga, maka di sini akan jadi satu per satu min setengah. Nah, di sini Z pangkat setengah juga. Ini U plus suatu konstanta. Maka di sini hasilnya adalah akar satu min A kuadrat. Ini satu dibagi setengah, dua. Z pangkat setengah itu akar Z. Nah, kemudian kita balikkan. U-nya tadi ini apa? U-nya itu adalah X plus AY plus C. Ending kita pengen dapat tuh si akar Z. Si Z-nya ya. Berarti di sini masih saya tulis akar Z dulu aja biar nggak bingung. Yang di sini X plus AY plus C dibagi itu sisanya. Yaitu 2 dikali akar satu min A kuadrat. Karena ini masih akar Z, kita kuadratkan dua sisi. Jadi Z-nya itu adalah X plus AY plus C kuadrat per 4 dikalikan satu min A. Nah, ini adalah hasilnya. Dengan A dan C itu adalah konstan. Ya, itu contoh yang pertama. Kita coba ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Z sama dengan PQ. Ini cukup sederhana ya sebenarnya contoh-contohnya. Tapi setelah pengerjaannya harus tetap hati-hati. Kita seperti tadi, kita buat permisalan yaitu U-nya itu adalah X plus AY. Kemudian kita ubah P itu jadi prosesnya sama seperti di atas ya. Nggak akan saya detailing di sini. Maka di sini yang awalnya do Z do X dia akan jadi dz du karena dikalikan satu turunan terhadap X. U terhadap X. Kemudian yang Q-nya itu do Z do Y dia akan jadi dz du dikalikan A ya karena turunan U terhadap Y ada A di situ. Baru setelah itu kita kembalikan ke persamaan. Z sama dengan PQ. Jadi Z sama dengan P-nya itu dz per du, Q-nya A dz per du. Maka di sini adalah Z sama dengan A dz per du kuadrat. Di sini berarti Z per A di akar itu sama dengan dz per du. Sama seperti tadi, kita harus melakukan kali silang. Sehingga di sini, kalau misalnya kita pengen dz ya, jadi di sini adalah akar A per akar Z. Yang ini sama dengan D. Ya, ini dikalikan ke atas per, ini ikut juga ke sini, jadi tukar gitu ya, karena pindah ruas. Di sini baru kemudian kita integral. Kita integral di sini akar A. Ini sama seperti yang tadi. Langsung aja ya, saya tuliskan di sini yaitu 2 akar Z. Di sini hasilnya adalah U plus suatu konstanta. Kita masukkan U-nya. Yang kita tulis tadi kan satu gini ya. X plus AY plus C. Maka di sini untuk Z-nya, AZ-nya, yaitu X plus AY plus C dibagi 2
Karena ini akar, maka di sini harus dikuadratkan biar tinggal AZ. Ya, maka di sini Z-nya itu adalah X plus AY plus C kuadrat per, tadi 2 kuadrat adalah 4, A-nya pindah ke sini. Oke, nah ini adalah hasilnya. Dengan A dan C itu adalah konstanta. Nah, hati-hati di sini tadi ada proses untuk mengubahnya. Oke, kita coba satu lagi. Satu lagi, Z sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Sedang maksudnya sama, X plus A ini dimisalkan ya. Kemudian P itu adalah 2Z X, dan ini berubah jadi DZ per DU. Q-nya pun juga gitu. Jadi DZ per DU dikalikan A. Di sini kita jabarkan. P kuadrat di sini berarti DZ per DU kuadrat ini ya. Plus Q kuadrat. DZ per DU dikalikan A baru dikuadratkan. Maka di sini kita bisa eh, hampir mirip ya dengan contoh yang pertama, cuma mungkin ini plus yang tadi minus. Di sini jadi 1 plus A kuadrat, yang ini DZ per DU kuadrat. Nah, kemudian baru seperti tadi, plus 1 per A ya, jadi pembagi. Kemudian ini biar jadi DZ per DU, karena ini kuadrat awalnya, maka ini akan jadi akar. Kemudian biar ngumpul sama Z, berarti di sini adalah akar 1 plus A kuadrat per akar Z dz sama dengan D. Baru kemudian kita integral. Ini ya, dibalik karena pindah ruas. Sama seperti yang tadi, akar 1 plus A kuadrat. Di sini 2 akar Z sama dengan U plus C. Kita masukkan U-nya, yaitu X plus AY plus C. Maka di sini untuk Z-nya itu X plus AY plus C. Ini kita bagi dulu dengan akar 1 plus A kuadrat dibagi 2, baru kemudian dikuadratkan. Jadi yang ini sisanya ini jadi pembagi, kemudian karena ini akar, ini sekarang jadi kuadrat. Nah, hasilnya adalah X plus AY plus C kuadrat per 4 kali 1 plus A kuadrat. Nah, jangan lupa A dan C itu adalah konstanta. Coba kita lihat ke atas sedikit. Nah, ini ya bedanya cuma plus minus di bagian bawah. Disesuaikan dengan soalnya tadi. Itu adalah contoh soal untuk standar 2. Sekarang kita coba masuk ke yang standar 3 setelah. Saya ganti halaman dulu. Standar 3 di sini cukup simpel dibandingkan 2. Lagi-lagi ini ya, mungkin tadi yang saya sempat kelewat di standar 2, harus dipastikan bahwa bentuknya itu memang sudah memenuhi. Kalau standar 3 itu bentuknya adalah dia bisa dipisah nih.
jadi dua fungsi, yaitu satu fungsinya XP, yang satunya fungsi YK. Nah, kalau bisa begini, bisa pakai standar 3. Jadi sebenarnya mau pakai yang mana tergantung teman-teman sebenarnya mau pilih yang mau menyederhanakan dengan caranya seperti apa. Jadi bisa dipilih. Kita contohnya ya. Yang pertama, payment key sama dengan X min Y. Dan cukup gampang ya. Kita pisahkan dulu. Pokoknya X sama P itu di ruas kiri, Y dan Q ruas kanan. Seperti di sini P min X. Yang artinya ini berdasarkan jadi Q min Y. Oke, udah sama ya. Kalau untuk zona 3 ini keduanya kan sama dengan suatu konstanta. Nah, sekarang kita punya dua persamaan yang harus kita selesaikan. Satu-satu ya. Di sini P itu akan jadi A plus X dan Q itu akan jadi A plus Y. Nah, setelah ini dapat, baru kemudian kita bisa selesaikan. Hasil penyelesaian adalah Z sama dengan PDX QDY. Oke, baru kemudian kita masukkan di sini sekarang. Oh, ini DZ ya. P-nya itu adalah A plus X DX plus Q-nya itu adalah A plus Y DY. Nah, sekarang kita integral semua. Di sini di Z sama dengan A plus X A plus X, berarti di sini setengah A plus X kuadrat DX-nya itu derajat X 1. Berarti itu sesuai. Terus ini juga setengah A plus Y pangkat 2. Jangan lupa konstanta. A dan C itu adalah konstanta. Cukup simpel nih, standar 3. Ini contoh yang lebih rumit nih. Kalau misalkan ini ketambahan trigonometri. Ada sin X plus sin Y. Sama seperti tadi, yang ada PX-nya di luas kiri, yang ada Y-nya di luas kanan. Yang keduanya akan sama dengan suatu konstanta. P min sin X sama dengan A, min Q plus sin Y sama dengan A. Maka di sini P-nya itu adalah A plus sin X dan Q-nya itu adalah min A plus sin Y. Kemudian DZ sama dengan PDX plus QDY. DZ-nya akan jadi A plus sin X DX plus min A plus sin Y DY. Kita integral semuanya. Maka di sini akan jadi Z. Ini di sini. Ini akan jadi AX. Sin X itu adalah min cos integralnya. Min AJ. Di sini min cos Y plus J. Ini kalau saya sederhanakan akan jadi A X min Y min cos X plus cos Y plus J. A dan C dia adalah konstanta. Oke,
Ini adalah beberapa contoh eh, untuk standar 7. Oke, nah setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan untuk harus teman-teman kerjakan dan dikumpulkan. Ya. Dikumpulkannya minggu depan saja. Jadi di sini saya ada 6 nomor yang harus dikerjakan. Jadi silakan saya bagi dua ya. Ini name ganjil, sama nanti ada ya. Name genap. Oke, nomor satu. Di sini P kuadrat, kuadrat sama dengan 4. Kemudian nomor 2 P plus sin Q itu sama dengan 0. Di sini nomor satu P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan PQ. Yang di sini nomor 2 nya Q plus cos P sama dengan 0. Kemudian nomor 3 P kuadrat Z kuadrat plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat Q. Nomor 4 P pangkat 3 plus Q pangkat 3 sama dengan 8Z. Itu yang genap. Nomor 3 nya 9 P kuadrat Z plus Q kuadrat sama dengan 4. Kemudian nomor 4 P 1 min Q kuadrat sama dengan Q 1 min Z. Ini ganjil. P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan X min Y. Dan soal terakhir, Q P min, misalkan P min sin X sama dengan cos Y. Kemudian kalau di sini nomor 5 nya P min Q sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nomor 6 nya P kuadrat Y dikalikan 1 plus X kuadrat sama dengan QX kuadrat. Nah, ini dikerjakan nanti sesuai dengan nomornya masing-masing. Nanti dikumpulkan melalui hebat. Terima kasih.